Sobat JKN, selamat datang di program yang paling boys Semalang Raya. Bersama saya, Dina Diana Permata. Kali ini kita akan berbincang, berdiskusi, ngobrol, nambah ilmu, tukar wawasan, tentunya terkait dengan BPJS Kesehatan dalam acara Bincang JKN Malang Raya. Sobat JKN, kali ini kita akan kedatangan tamu spesial. Beliau seorang tokoh masyarakat dan tentunya posisi beliau di pemerintahan Kota Malang ini sangat berpengaruh dan sangat berkaitan erat dengan BPJS Kesehatan. Beliau ini hobinya olahraga, beliau juga termasuk cyclist mania, dan hobinya nge-gym ini juga nggak diragukan lagi. Please welcome Bapak Sekretaris Daerah Kota Malang, Bapak Erik Setio Santoso. Terima kasih Bapak sudah diajak ngobrol-ngobrol kongko-kongko di program paling boys Semalang Raya ini. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Selamat datang di program kami. Tentunya di tengah-tengah kesibukan beliau, Bapak Sekretaris Daerah Kota Malang dengan agenda yang cukup padat, beliau masih menyempatkan waktu untuk bincang-bincang dan kongko-kongko bersama kita kali ini. Saya manggilnya apa ini? Bapak, Mas, atau apa? Sam? Biasanya kalau Arema manggilnya Sam. Sam Erik. Boleh saya manggil Sam Erik? Boleh. Terima kasih. Yeah. Sam, jadi terkait dengan BPJS Kesehatan yang kita tahu bahwa pemerintah Kota Malang concern terhadap jaminan kesehatan nasional untuk masyarakat di Kota Malang ini sangat luar biasa. Terbukti bahwa sudah tercapai universal health coverage atau penduduk di Kota Malang ini sudah di atas 95%, bahkan di data kami ini sudah lebih dari 100% penduduk di Kota Malang sudah terdaftar sebagai peserta di BPJS Kesehatan. Nah, bagaimana trik-trik atau tips dari pemerintah Kota Malang sendiri sehingga jaminan kesehatan di penduduk di Kota Malang ini sudah bisa tercover seluruhnya? Bagaimana Pak Erik terkait dengan jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat di Kota Malang itu sendiri? Baik, terima kasih. Pertama-tama pastinya terima kasih dulu kepada hostnya ini udah mengundang saya untuk hadir di podcast yang seru dan luar biasa ini. Hostnya juga bukan sembarangan. Hostnya ini saya biasanya manggilnya Mbak Dokter, atau kalau nama bekainya ini biasanya di dunia aspal ini Dokdin gitu biasanya. Kemudian juga salam kenal kepada seluruh sobat JKN Semalang Raya. Perkenalkan, saya Erik Setio Santoso, saat ini ditugaskan sebagai Sekretaris Daerah Kota Malang. Kemudian sebagai salah satu pelayan masyarakat di pemerintah Kota Malang, satu hal program mendasar yang menjadi concern dan prioritas di pemerintah Kota Malang itu adalah pastinya sektor kesehatan. Pemerintah Kota Malang berupaya keras dan berkomitmen memberikan satu jaminan bagaimana warga Kota Malang ini bisa mendapatkan jaminan terkait dengan pelayanan-pelayanan di sektor kesehatan. Nah, pemerintah Kota Malang sendiri sudah bekerja sama dengan BPJS. Sebenarnya udah lama sekali sejak BPJS ada. Dari tahun ke tahun kerjasama juga semakin intens, semakin ditingkatkan. Dan kemudian Mbak Dok atau Mbak Dokter ini selaku host di Maret 2021 Kota Malang malah sudah mencapai satu level yang namanya UHC atau Universal Health Coverage dengan jumlah peserta yang didaftarkan sebanyak lebih kurangnya
276.591 jiwa. Cukup banyak ya Pak Sekda? Lumayan banyak banget dan terus meningkat. Kalau sekarang per Juni 2022 itu sudah bertambah lagi sebanyak 289.494, atau kalau seluruh segmen peserta yang terdaftar dari Kota Malang ini sudah sebanyak lebih kurang 885.023 jiwa. Nah, angka detailnya sampai hafal ya Pak Sekda? Harus untuk hafal jumlah ini, penduduknya harus di hafal. Kota Malang. Apalagi kalau didetailkan lagi, yang laki, yang perempuan, segmen usia. Segmen usianya juga harus hafal. Kemudian yang jomblo dan yang sudah menikah, nah itu hafal penting. semua. Demografi usianya harus hafal. Jadi kalau kita komparasi dengan jumlah penduduk Kota Malang yang 866.000 sekian gitu, malah kalau di prosentase itu sudah lebih kurang 102%. Jadi, itu, Mbak Dok. Jadi penduduk di Kota Malang itu sendiri, jadi karena concern dari pemerintah Kota Malang, jadi sisa dari penduduk Kota Malang yang belum terdaftar sebagai peserta di BPJS Kesehatan ini seluruhnya ya Pak Sekda otomatis akan didaftarkan dan dibiayai iurannya oleh pemerintah Kota Malang. Pak Sekda, jadi kalau kita Sam Erik, jadi biar tidak terlalu formal, saya manggilnya Sam Erik. Sam Erik, yang kita tahu kemarin pemerintah Kota Malang ini UHC atau mendaftarkan seluruh sisa penduduknya yang belum memiliki jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan ini pada saat pandemi. Jadi di tahun 2020 kemarin pada saat 2021. Tentunya ini kondisi pandemi di mana yang kita tahu bahwa seluruh pemerintah daerah atau seluruh Dati 2 kemarin banyak sekali isu-isu terkait dengan refocusing anggaran. Nah, bagaimana pemerintah Kota Malang menyikapi hal tersebut, Pak Sam Erik? Pada saat terjadi pandemi kemarin memang ada banyak hal luar biasa yang harus tertangani di luar program-program yang sifatnya ordinary, usual seperti itu. Jadi ada banyak langkah-langkah extraordinary yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah di dalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan program-program kepada warga masyarakat. Nah, disinilah yang memang pada akhirnya setiap pemerintah daerah dengan kepunyaan dan kemampuan anggarannya masing-masing di sini yang mencoba memberikan satu balancing bagaimana layanan terhadap masyarakat yang usual tetap bisa tercover, tetapi penanganan terhadap pandemi juga menjadi prioritas utama. Nah, disinilah yang pemerintah Kota Malang tetap berkomitmen, apalagi di era pandemi, walaupun kita bicara refocusing, walaupun kita bicara tentang terjadinya pengurangan anggaran akibat pertumbuhan ekonomi yang penurunannya drastis, income pemerintah yang banyak berkurang, sektor kesehatan tetap mendapatkan prioritas utama. Bagi pemerintah Kota Malang, sekali lagi pelayanan terhadap sektor kesehatan, memberikan perlindungan terhadap jaminan kesehatan seperti ini adalah merupakan first priority gitu, prioritas utama yang tidak akan pernah ditinggalkan. Nah, di sini meskipun pada saat itu terjadi pengurangan atau terjadi anggaran pemerintah tidak sebanyak biasanya, tetapi layanan kesehatan tetap memberikan bagaimana supaya seluruh warga masyarakat tetap terjamin. Karena itulah hal-hal yang sifatnya prioritas ini tetap menjadi hal yang diutamakan.
Artinya layanannya. jaminan kesehatan atau kesehatan sendiri itu merupakan kebutuhan dasar ya, Betul, betul. Sam Erik ya. Ya. Artinya orang bisa bekerja dengan baik, kemudian bisa belajar, bisa menuntut ilmu. Yang utama adalah orang itu harus sehat dulu. Seperti Betul, itu ya, persis. Sam Erik ya. Jadi di antara sektor-sektor yang lain, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan banyaknya aspek-aspek yang lain, kesehatan ini tetap mendapatkan prioritas utamanya. Luar biasa pemerintah Kota Malang. Jadi meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, pemerintah Kota Malang tetap memprioritaskan jaminan kesehatan untuk penduduknya. Dan yang kita tahu Sam Erik bahwa dalam melakukan pembayaran iuran untuk masyarakat yang iurannya dibiayai oleh pemerintah Kota Malang, ini di data kami di BPJS Kesehatan untuk pemerintah Kota Malang di sini pembayaran iurannya sangat lancar. Jadi setiap bulan sesuai dengan data iuran yang harus dibayarkan, ini secara rutin pembayarannya cukup lancar, meskipun kembali lagi tadi ada refocusing anggaran, kemudian ada alokasi-alokasi yang mungkin harus dikurangi karena untuk penanganan COVID-19, tetapi anggaran untuk jaminan kesehatan ini tetap diprioritaskan. Nah, Sam Erik kemarin tercatat di data kami, ternyata di akhir tahun 2021 khususnya di bulan Desember memang tercatat belum melakukan pembayaran. Artinya ada data hutang dari pemerintah Kota Malang itu sendiri. Nah, tetapi kemudian di tahun 2022 Januari hutang yang dimiliki oleh pemerintah Kota Malang di bulan Desember 2021 ini bisa langsung dibayarkan, Sam Erik. Itu gimana cara pengaturan anggarannya? Karena yang kita tahu berdasarkan pengalaman-pengalaman kami, jika ada catatan hutang di pemerintah daerah untuk pembayaran iuran di tahun sebelumnya, ini biasanya pembayarannya menunggu PAK. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira apa ini tips and triknya sehingga nanti bisa kita lakukan untuk advokasi kepada pemerintah daerah yang lain? Nah, baik Mbak Dok nih. Di pemerintah Kota Malang, sumber-sumber anggaran utama yang digunakan untuk coverage ataupun pengalokasian yang diprioritaskan kepada program kesehatan ini ada beberapa alokasi sumber anggaran. Sumber anggaran utama ada yang namanya itu dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHJHT. Kemudian selain DPHJHT ada juga yang bersumber memang dari PAD yang dimiliki oleh pemerintah Kota Malang. PAD ini ada yang dari pajak, retribusi, demikian pula pajak rokok itu ininya. Nah, berikutnya di dalam alokasinya tentunya ada aspek perencanaan sebelum kita lakukan penetapan anggaran. Pada saat melakukan perencanaan, verifikasi terhadap data ini yang memang harus selalu dilakukan. Verifikasi, validasi, karena jumlah warga ini kan dinamis juga, berkembang terus gitu. Inilah yang kemudian di dalam pelaksanaan anggaran perlu adanya rekon-rekon. Pada saat ini potensi terjadinya losis bisa saja terjadi, sehingga bagi BPJS seolah-olah ada tunggakan, tapi bisa jadi juga berawal dari adanya dinamisasi terhadap data-data warga yang tercover. Tetapi sekali lagi pemerintah Kota Malang sangat berkomitmen menetapkan sektor kesehatan itu di first priority. Karena orang ini harus sehat dulu untuk bisa belajar dengan baik, orang ini harus sehat dulu untuk bisa bekerja dengan baik. Lek pas loro kongkon kerja ngono isine lah nelongso mbek ngenes to gitu kan. Nah, kalau sudah sehat ini kan bisa beraktivitas maksimal. Karena itulah meskipun sempat terjadi losis
proses di awal atau adanya verifikasi dan validasi data yang kemudian disebut sebagai tunggakan, pemerintah Kota Malang sangat berkomitmen bagaimana hal tersebut bisa segera terselesaikan. Karena itulah pemerintah daerah juga membuat komitmen untuk siap menganggarkan pembayaran yang kemudian disebut utang dari rekon tahun 2022 tersebut. Dan alhamdulillah sejak awal tahun karena sudah terdeteksi di 2021 sudah bisa terbayarkan bersamaan dengan tagihan di awal tahun 2022. Jadi Januari 22 udah terclosing nih. Iya, iya. Jadi gitu, intinya perencanaan di pemerintah kota ini yang harus baik ya, sehingga bisa mendeteksi apakah itu ada kekurangan alokasi anggaran ataukah memang ada dari data-data yang belum sempat terhitung, ini bisa dihitung perencanaannya sehingga alokasi anggaran yang disediakan ini bisa tercukupi. Betul. Dan kemudian di dalam implementasinya setiap bulanan nanti kita bisa rekonsiliasi terus. Karena sekali lagi dinamisasi kepesertaan juga, warga yang bertambah, berkurang dan lain-lain selalu bisa terdeteksi dengan rigid. Ya. Jadi memang untuk proses rekonsiliasi ini harus berjalan rutin karena yang sering kita lakukan Sam Erik dengan pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan, ini kita rutin rekon karena iuran dari peserta yang dibiayai oleh pemerintah kota ini memang diperuntukkan bagi warga yang tinggal di Kota Malang. Jadi kemarin proses rekonnya ada yang mungkin ada yang meninggal atau yang sudah tidak tinggal lagi di Kota Malang, dan itu nanti yang akan dikeluarkan dari pembiayaan dari pemerintah Kota Malang. Sam Erik berdasarkan pengalaman sebagai sekretaris daerah Kota Malang, kira-kira sering nggak dengar keluhan-keluhan dari warga yang kesulitan tidak punya biaya untuk pelayanan kesehatan atau yang sudah tiba-tiba sakit tetapi ternyata belum tercover di BPJS Kesehatan. Nah, biasanya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang? Betul Mbak Dok, jadi apalagi di era seperti sekarang ini ya, warga masyarakat itu kan luar biasa sekali di dalam melakukan satu interaksi, memberikan informasi ataupun mengalirkan keluhan, pengaduan seperti itu. Ada banyak kanal-kanal yang disediakan oleh pemerintah Kota Malang yang kontennya atau substansinya salah satunya tentang pelayanan kesehatan seperti ini. Kanal-kanal itu Mbak Dok ada yang lewat aplikasi lapor, aplikasi sambat, atau bahkan kalau sekarang ini kayak kami ini banyak sekali di-invite di grup-grup WA yang dibikin oleh kelompok-kelompok masyarakat, sehingga di situ boleh dikatakan kita ini menampung banyak sekali keluhan di beragam sektor. Jadi sudah serasa customer service 24 hours gitu, kalah kalau layan McD nggak kalah nih kita ini. Jadi kayak online terus, makanya jempolnya tambah gede-gede. Ya, tadi, ini jempolnya tambah gede-gede, kakean dolanan WA ini. Nah, di situ banyak juga keluhan-keluhan terkait hal ini. Saya pikir ada banyak hal. Satu, memang sosialisasi juga selalu kita perlu gencarkan lagi, karena banyak warga masyarakat juga yang belum tahu kalau sudah terdaftar malah kayak seperti itu. Nah, tapi hal-hal seperti ini jangan khawatir. Untuk pemerintah Kota Malang, kita ini sudah UHC, sudah Universal Health Coverage. Jadi warga masyarakat Kota Malang ini bisa langsung datang ke perangkat daerah yang namanya Dinas Sosial. Kalau nama lengkapnya cukup panjang Mbak Dok, Dinsos P3AP2KB gitu. Terlalu panjang. Panjangannya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana, Dinsos P3AP2KB, tapi gampang-gampangan ke Dinsos Dinas gitu Sosial, aja. baik. Dengan membawa identitas KTP, KK. Nah, dari sini Dinsos itu akan berkoordinasi mengalirkan informasinya lanjutannya ke Dinas Kesehatan. Kemudian Dinas Kesehatan yang selanjutnya
mengalirkan informasi data-data ini ke BPJS. Hal ini juga tentunya sebagai upaya agar hak-hak masyarakat untuk vaskes atau fasilitas kesehatan bisa terlayani. Baik, jadi artinya pemerintah Kota Malang tetap tadi ya, seperti yang tadi Sam Erik sampaikan, bahwa kesehatan ini merupakan prioritas utama yang diberikan oleh pemerintah Kota Malang kepada seluruh masyarakat di Kota Malang itu sendiri. Dan kira-kira dari pemerintah Kota Malang ada inovasi yang lain sehingga alur pendaftaran untuk menampung masyarakat-masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan sehingga bisa cepat datanya diterima oleh BPJS Kesehatan, Samerik. Nah, kalau itu filosofinya atau latar belakangnya gini nih Mbak Dok. Di era perkembangan teknologi informasi yang luar biasa ini ada istilah yang namanya smart government atau pemerintahan ini sudah berbasis elektronik. Jadi ada istilah SPBE, sistem Smart pemerintahan berbasis elektronik yang kerangkanya smart city itu tadi, atau kota cerdas. Kalau di pemerintahan istilah-istilah lama itu e-gov, electronic government. Kalau terjemahan terbarunya itu istilah Indonesianya SPBE. Nah, di sini banyak sekali inovasi-inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Salah satunya untuk pelayanan kesehatan. Karena itulah di sini pemerintah Kota Malang itu bikin yang namanya aplikasi layanan kepesertaan JKN pemerintah Kota Malang. Nama aplikasinya EJKN Cekat Kota Malang. Jadi EJKN Cekat ini aplikasi layanan kepesertaan BPJS Kesehatan khusus bagi warga Kota Malang. Jadi lek duduk warga Kota Malang yo gak iso ngakses gitu yo. Jadi lek pengen ngakses iki daftar sih dadi warga Kota Malang. Pindah KTP dulu ya sama Erik ya. Nah, di sini terdiri dari pengajuan dan juga penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah Kota Malang. Jadi untuk warga Kota Malang yang belum tercover di BPJS Kesehatan, mereka bisa nantinya mengakses aplikasi EJKN Cekat ya, Sam Erik? Betul Mbak Dok. Jadi sasaran kita adalah warga masyarakat yang ber-KTP, kemudian juga KK-nya itu di Kota Malang, yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional aktif, seperti itu. Jadi saya dengar ini prosesnya sangat cepat ya, Sam Erik ya. Begitu nantinya data diinput di kelurahan, kemudian selang beberapa menit ini datanya sudah masuk di aplikasi EJKN Cekat yang diakses oleh BPJS Kesehatan, sehingga prosesnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi warga masyarakat Kota Malang yang membutuhkan pelayanan kesehatan ini bisa langsung terdaftar dan sudah bisa langsung mengakses fasilitas kesehatan. Betul nih Mbak Dok. Jadi ada beberapa fitur sebenarnya di aplikasi EJKN ini. Cekat. Jadi di fitur pengajuan JKN Cekat ini, Mbak Dok dan warga Kota Malang, Sobat JKN, itu ada KTP KK Kota Malang. Kemudian juga di sana itu ada fitur pengajuan bagi pekerja bukan penerima upah aktif atau non aktif, yang artinya mandiri. Kemudian juga bukan pekerja. Kemudian fitur pengajuan bagi korban PHK, termasuk pula yang belum terdaftar di JKN. Korban PHK juga bisa di cover oleh pembiayaan dari Pemkot Malang ya, sama Erik ya? Betul. Tapi kalau korban putus cinta nggak di cover, Mbak Dok. Jadi untuk Sobat JKN Malang Raya yang merupakan korban PHK
Nah, ini nanti sudah bisa mengakses di aplikasi EJKN Cekat, bisa ke kelurahan. Tapi kalau yang korban putus cinta, atau disakiti oleh pasangannya, ini tidak berlaku aplikasi EJKN Cekatnya. Oke. Nah, kemudian ini nih Mbak Dok nih, khusus untuk EJKN ini jika ada alur pengajuan kepesertaan itu, kalau sedikit saya gambarkan proses bisnisnya gitu ya di dalam aplikasi ini, masyarakat itu install dulu atau membuka aplikasi ini, kemudian mendaftar, login, dan kemudian juga entry data untuk pengajuan JKN-nya. Entry data pengajuan JKN warga ini nanti akan dibantu oleh teman-teman kami yang bertugas di kelurahan. Setelah itu ada verifikasi data kependudukan. Verifikasi data kependudukan ini kami harus make sure bahwa datanya warga Kota Malang, entry datanya sudah sesuai KTP KK-nya yang dilakukan oleh Dispenduk Capil. Kemudian ada pula tahapan verifikasi berikutnya di DTKS. Jadi data DTKS ini nanti yang melakukan verifikasi ada di Dinas Sosial P3AP 2KB. Ada pula verifikasi untuk yang data-data PHK, pemutusan hubungan kerja, bukan pemutusan hubungan kasih, ini Mbak Dok, itu ya. Ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian berikutnya semuanya mengerucut ke Dinas Kesehatan, di mana nanti akan dilakukan verifikasi, penentuan vaskes tingkat satunya, kemudian juga surat pengajuan ke BPJS. Disitulah nanti yang kemudian domain ada di BPJS untuk melakukan verifikasi dan melakukan pendaftaran kepesertaan JKN-nya. Itu Mbak Dok untuk probisnya, proses bisnis. Oke, jadi alurnya seperti yang tadi Sam Erik sampaikan, Sobat JKN, untuk yang tadi ada belum terdaftar, korban PHK, pemutusan hubungan kerja, K-nya bukan kasih, dan jika nantinya termasuk peserta mandiri yang menunggak mungkin ya sama Erik ya, jadi tidak bisa melanjutkan pembayaran iurannya, ini bisa langsung mengakses aplikasi EJKN Cekat. Sam Erik, banyak sekali tadi hal-hal baru yang kita dapatkan, banyak informasi-informasi yang tentunya perlu Sobat JKN Malang Raya ketahui tentang BPJS Kesehatan, tentang program Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi mungkin ada pesan-kesan khusus dari Sam Erik sebagai Sekretaris Daerah Kota Malang kepada Sobat JKN Malang Raya terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Silakan Sam Erik. Jadi sebelum hal-hal yang sifatnya lebih general, untuk EJKN Cekat tadi ya, di sana kita berharap nih Mbak Dok bahwa proses-proses pengajuan kepesertaan JKN untuk warga Kota Malang khususnya ini bisa menjadi lebih efektif, lebih efisien, dan juga tepat sasaran seperti itu. Ini gunanya EJKN Cekat ini, dan kita juga yakin warga Kota Malang ini kan, Kota Malang itu kan sudah kota besar yang menuju kota metropolitan gitu ya. Jadi warganya mayoritas juga sebagai satu kota pendidikan sudah tidak asing lagi pastinya dengan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Karena itulah terobosan di EJKN Cekat ini harapannya juga akan semakin diketahui oleh warga Kota Malang dan bisa memanfaatkannya dengan lebih tepat guna apa yang dibangun oleh pemerintah Kota Malang bersama dengan BPJS Kesehatan ini. Selanjutnya terkait upaya-upaya layanan kesehatan ini, kita sadari sepenuhnya kalau kita melihat di dalam postur APBD Kota Malang, program-program untuk penanganan kesehatan yang sifatnya pengobatan, coverage, insurance atau jaminan kesehatan seperti ini sangat besar itu. Di sini yang kita berharap juga ada upaya-upaya dari kita semua itu lebih untuk
mengedepankan pula hal-hal yang sifatnya preventif dan promotifnya nih. Oke, Jadi promotif dan preventif. jangan pengen sakit gitu, Ya. meskipun kalau sakit sudah ada yang jamin ini, Ya. tapi ojo loro rek gitu. Ya, ya. Nah kalau warga Kota Malang ini nanti bisa lebih mengedepankan pola hidup yang aktif, healthy lifestyle, gaya hidup sehat gitu ya, olahraga. Kita berharap angka-angka yang menunjukkan coverage layanan kesehatan sektor kuratif atau pengobatan seperti ini dari waktu ke waktu bisa lebih kita kurangi nih, karena warga Kota Malang akhirnya nih lebih sehat lagi, lebih aktif lagi, sehingga postur anggarannya nanti bisa dialokasikan untuk hal-hal yang kemudian kita ke prioritas ke prioritas berikutnya, apakah itu ke sektor pendidikan, kesehatan gitu. Ya. Karena yakin ini warga Kota Malang itu dari waktu ke waktu saya lihat semakin tahes gitu, Mbak Dok, dan juga tambah komes-komes. Ya, oke. Jadi Sobat JKN, kalau kita lihat di Malang Raya sendiri, khususnya di Kota Malang, sebetulnya fasilitas-fasilitas kebugaran ini sangat banyak ya, dan sangat bisa mendukung program promotif dan preventif. Jadi kalau kita lihat tempat fitness banyak, kemudian fasilitas-fasilitas sport klub itu juga banyak. Hobi bulu tangkis, kemudian tenis, kolam renang, ya semua ada. Apalagi yang hobi sepedaan, ini rute-rute di Malang ini sangat menantang ya, sehingga sudah tidak ada alasan lagi bagi kita Sobat JKN Malang Raya untuk senantiasa menerapkan pola hidup sehat. Jadi seperti tadi pesan Sam Erik bahwa promotif preventif ini harus senantiasa dijaga. Jangan sampai kita jatuh dalam kondisi sakit ya, meskipun penjamin pada saat kita sakit sudah ada, tetapi alangkah baiknya jika kondisi kita tetap sehat, sehingga iuran yang dibayarkan untuk jaminan kesehatan ini bisa membantu warga lain atau masyarakat lain yang membutuhkan, yang mereka membutuhkan biaya sangat besar karena penyakit kronis atau penyakit katastropik yang diderita. Terima kasih Sam Erik atas kehadirannya dan atas waktu yang sudah diluangkan pada program Bincang JKN Malang Raya kali ini. Dan Sobat JKN, tentunya kita akan berjumpa lagi pada Bincang JKN Malang Raya berikutnya dengan tentunya tamu spesial yang lain, dengan tema-tema lain yang lebih menarik tentang BPJS Kesehatan. Nuwes, Mbak Dok sudah diundang di program yang Bois ini. Jadi untuk Sobat JKN Malang Raya, terima kasih. Ikuti terus program Terbois ini di Malang Raya, dan pastinya salam untuk Sobat JKN, salam satu jiwa, Arema. Arema. Sekali lagi terima kasih buat Sam Erik atas sharingnya pada program kita kali ini. Dan untuk Sobat JKN, akhir kata saya Dina Diana Permata pamit undur diri, dan kita jumpa lagi pada program Bincang JKN Malang Raya berikutnya.